Teman semua, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Oto dan O bersama Ayah dan Za. Oke teman-teman ya, di video kali ini seperti biasa kita akan kembali mengupdate kura-kura kita, dan juga kali ini kita akan membahas spesial mengenai bladder stone atau batu saluran kemih ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang pengen tahu mengenai bladder stone ya, sedikit ya mungkin kita belajar bareng mengenai bladder stone atau batu saluran kemih. Apa sih yang menyebabkan dan gimana untuk perawatan atau pengobatan kura-kura bladder stone yang mungkin pernah kita alami ya teman-teman semua, dan kita akan membahas sedikit bagi teman-teman semua mengenai bladder stone ya. Kita belajar bareng terutama pada kura-kura sulcata guys, karena memang kebanyakan yang terkena BS atau bladder stone itu kura-kura guys, kura-kura sulcata. Nah yang lain juga mungkin bisa juga ya teman-teman semua, tapi lebih sering dialami oleh kura-kura sulcata guys. Gimana untuk keseruan hari ini dan pembahasan kura-kura bladder stone? Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita, kemudian nyalakan notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Oto dan O. Dadah, madep sini lah. Dadah, kiss bye. Mbak, kiss bye dulu. Dadah, kiss bye. Muah muah. Bahas mengenai bladder stone atau batu saluran kemih pada kura-kura sulcata guys, khusus untuk hari ini guys, karena memang ini adalah salah satu penyakit yang mungkin diderita ya, atau sering terjadi pada kura-kura sulcata guys. Jadi buat teman-teman semua yang pengen mungkin mengetahui mengenai apa itu bladder stone, kemudian penyebabnya apa, kemudian penanganan awalnya seperti apa, teman-teman silahkan bisa lihat video ini dan mari kita belajar bersama untuk penyembuhan sulcata ya. Mungkin teman-teman ada yang setuju, ada yang tidak mengenai treatment yang kita jalani. Teman-teman yang mungkin setuju ya bisa dipakai, yang nggak setuju ya silahkan teman-teman tidak usah dipakai untuk treatment kali ini, karena memang saya sendiri ya, karena di sini juga untuk tempat saya di kabupaten itu nggak ada yang namanya ronsen untuk kura-kura teman-teman. Jadi jarang dan harus ke luar kota untuk ronsen kura-kura, dan itu membutuhkan biaya teman-teman. Dan untuk dokternya juga kan ada, cuman mungkin kalau nggak ada ronsen kita nggak bisa memastikan kura-kura tersebut kena bladder stone teman-teman. Jadi untuk langkah awal kita melakukan langkah-langkah cara mengobati. Jadi dalam video ini kita akan membahas. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel kita, nyalakan notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Oto dan Ota guys. Oke, dan hari ini kita jemur rendam dulu sebentar, walaupun hari ini agak panas, sudah jam 10, hampir jam 10, tapi kita tetap berendam teman-teman walaupun sebentar, agar kura-kuranya bisa minum teman-teman ya. Oke, kita akan bahas setelah ini mengenai bladder stone, penyebab, cara mengatasi, dan mengobati teman-teman ya. Oke, langsung aja kita siram-siram dulu guys. Oke, mengenai bladder stone teman-teman ya, mungkin teman-teman yang melihat video ini pengen tahu untuk pengobatan bladder stone, tapi sebelumnya kita akan bahas dulu mengenai apa itu si bladder stone. Oke teman-teman, untuk bladder stone sendiri ini sering juga disebut batu saluran kemih teman-teman. Jadi kalau di manusia itu hampir sama dengan yang namanya batu ginjal. Nah bladder stone ini adalah batu yang ada di saluran kemih, atau mungkin di ginjal atau di ureter itu juga ada saluran kemih. Nah bladder stone ini sebenarnya disebabkan oleh apa sih teman-teman, dan kira-kira kura-kura yang sering mengalami bladder stone itu apa? Nah oke teman-teman, kebanyakan ya kura-kura yang sering terkena bladder stone itu adalah kura-kura sulcata. Nah ini daripada kura-kura yang lain, ini kura-kura sulcata adalah yang paling sering terkena bladder stone. Nah untuk kura-kura pardalis, kemudian kura-kura Indian star, dia juga mengeluarkan urates, tapi untuk
kasus-kasus ya yang setelah saya baca ini, kasusnya yang sering terjadi adalah pada kura-kura sulcata. Nah, ini teman-teman harus perhatikan ketika teman-teman melihara kura-kura sulcata ya teman-teman semua. Jadi kura-kura sulcata ketika teman-teman tidak tahu, dia bisa terkena bladder stone. Oke, kemudian untuk selanjutnya teman-teman yang ingin tahu sebenarnya apa sih yang menyebabkan kura-kura terkena batu saluran kemih atau bladder stone ya. Kalau teman-teman pengen tahu, bladder stone itu kalau di Indonesia kan sama aja batu saluran kemih. Nah, apa sih penyebabnya? Oke teman-teman, untuk penyebab dari batu saluran kemih itu dia atau bladder stone itu dia dikarenakan mungkin dari makanan yang diberikan, dan kemudian karena mungkin dari diet protein ke kura-kura sulcata sehingga dia tidak bisa BAB mungkin. Nah, itu kan bladder dia ada di saluran saluran kemih ya, atau saluran buat pipis. Nah, kalau kura-kura itu saluran buat pipis, saluran buat BAB itu sama guys. Batu itu dia akan mengendap akan mengeras ya, atau mengendap sehingga dia akan menjadikan batu atau mengeras di saluran perkemihannya kura-kura. Karena memang untuk kura-kura sendiri saluran perkemihan dan buat BAB itu satu teman-teman. Jadi dia akan mengeras dan membatu sehingga dia akan menutupi saluran BAB maupun saluran kencingnya. Jadi dia tidak bisa BAB dan akhirnya bisa mati teman-teman ya. Jadi sebenarnya yang paling utama, faktor utama untuk yang menyebabkan kura-kura ini atau kura-kura sulcata terkena terkena BS itu adalah faktor dari teman-teman pemberian makan ya. Karena memang mungkin teman-teman banyak sekali yang menyamakan ya untuk kura-kura itu sama dengan pemberian makan. Nah, harus sering dikasih makan seperti itu ya. Nah, untuk kura-kura sendiri ini sebenarnya mungkin karena kelebihan kalsium. Nah, untuk kelebihan kalsium ini dia biasanya dikeluarkan melalui pipisnya seperti ini teman-teman ya. Jadi putih-putih ini adalah sisa-sisa kalsium teman-teman. Nah, kalau sering direndam dia akan mengeras teman-teman, dan mungkin kura-kuranya kurang minum juga, jadi dia sehingga menyebabkan cairan itu akan mengeras teman-teman. Karena memang untuk kura-kura sendiri ini untuk metabolisme kura-kura, karena dia kurang bergerak, jadinya dia ususnya atau buat pencernaannya dia akan lambat teman-teman. Jadi teman-teman untuk pemberian makan itu harus diperhatikan. Jadi faktor utama kalau menurut saya adalah kelebihan pakan pada kura-kura. Jadi sering pemberian makan itu enggak bagus teman-teman ya, nanti akan menyebabkan kelebihan kalsium. Nah, untuk pengobatan atau pencegahan kura-kura sulcata itu seperti apa? Nah, oke teman-teman, untuk pencegahannya sendiri teman-teman harus tahu untuk pemberian makanan. Nah, pemberian makanan kura ini cukup 2 kali sehari atau sehari. Jadi jangan terlalu sering untuk teman pemberian makan, nanti takut dia bisa habis ya seperti itu ya. Ini BAB sehingga dia bisa terkena bladder. Mengetahui bladder stone sendiri teman harus tahu tuh ya. Jadi dia kura-kura tersebut kena bladder stone guys ya. Kura-kura kena bladder stone karena mengetahui batu di dalam kura-kura udah keluar dari anus. Mengenai bladder stone ya, teman-teman yang punya pertanyaan mungkin bisa tulis di kolom komentar, nanti kita akan coba untuk menjawab guys. Nah, ini ya teman-teman semua, jadi makanya kita sarankan untuk banyak menjemur dan banyak merendam ya. Nah, untuk merendam itu dia biar memperlancar proses metabolisme atau seperti ini ya teman-teman. Jadi proses metabolisme sehingga dia bisa BAB guys, lancar ya, seperti itu. Sehingga dia banyak minum, dan juga sehingga pembentukan batu ginjalnya itu
dia apa namanya tidak terjadi. Jadi dia sering minum, jadi dia sering minum ya, sering minum kemudian dia makanya batu uratesnya itu cepat keluar guys. Kalau dia kurang minum, otomatis batu ataupun endapan itu semakin mengeras. Nah contoh sendiri ya teman-teman, coba teman-teman ketika dia mengeluarkan urates ya yang lumayan besar, urates itu silahkan teman-teman bisa ambil dari air, kemudian selanjutnya apa namanya urates itu diletakkan di yang tambah air, kemudian tunggu beberapa menit, otomatis endapan tersebut atau urates itu dia akan mengeras guys. Jadi seperti itu kurang lebih ya. Jadi dia akan mengeras, makin mengeras karena kurang minum, makanya dia semakin keras banget sehingga tidak bisa keluar. Jadi air itu dia apa namanya air untuk minum dia, makanya uratesnya itu gampang keluar guys. Kalau menurut saya sendiri seperti itu, hampir sama ya untuk fungsi sandung yang besar-besar kita lepas dulu di kandang odar. Habis ini kita kasih makan teman-teman. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang pelihara sulcata, jangan terlalu banyak untuk pemberian makanannya, cukup sehari 2 kali atau ya sehari sekali lah teman-teman ya. Nanti dijemur kayak seperti saya itu, kemudian biarkan dia makan guys. Yang penting karena memang kura-kura itu tidak terlalu harus banyak kalsiumnya. Nanti kalau kebanyakan dia akan mengendap teman-teman, karena memang kura-kura itu geraknya sedikit, jadi ususnya metabolismenya itu dia nggak terlalu cepat dan jarang ngeluarin BAB. Biasanya cuma pagi kan teman-teman semua. Nah gimana sih kalau kura-kura ini udah terlanjur terkena bladder stone guys, atau apa namanya kena BS ya. Nah ciri-cirinya saya bisa bilang begini ya teman-teman, karena udah mengalami. Jadi positif BS ketika kura-kura tersebut udah ngeluarin BS-nya lewat duburnya itu ya, kayak seperti saya yang udah pernah itu. Nah kita penanganannya yang pertama adalah silakan teman-teman ambil pinset ya, seperti ini teman-teman ya. Kita udah pernah ada ya pinsetnya, bentar guys. Nah ini teman-teman ya, ini pinsetnya seperti ini teman-teman ya untuk penanganan awal. Jadi ketika kura-kura udah ngeluarin BS, jadi itu udah positif BS, kemudian teman-teman di andusnya itu dijapit-japit guys, diambil walaupun dia agak bengkak nggak apa-apa, yang penting BS-nya dia bisa keluar teman-teman ya, sehingga kura-kura itu sehat. Kayak itu teman-teman ya. Kalau teman-teman update mungkin dia udah kemarin udah sempat nggak aktif, tapi sekarang alhamdulillah udah aktif. Kita ambilin BS-nya sampai banyak, dan setelah itu kita kasih pengobatannya, kita kasih allopurinol teman-teman ya. Nah allopurinol ini salah satu yang saya pelajari, dan saya juga pernah membaca jurnal untuk pemberian allopurinol, dan juga sebenarnya ada antibiotik seperti cefotaxim, ceftriaxone apa cefotaxim, kemudian levofloxacin kalau nggak salah ya dulu untuk tambahannya. Cuman kan kalau untuk obat antibiotik itu nggak sembarang dijual. Jadi untuk alternatif untuk teman-teman apa namanya treatment kura-kura, yaitu dengan pemberian allopurinol. Jadi saya nggak menyarankan teman-teman ya, tapi ini pengalaman. Setelah dikasih allopurinol dah ya, dia keluar BS-nya dulu, kita ambil, kemudian kita kasih allopurinol setengah tablet itu, kemudian sebenarnya ada dosisnya ya, tapi kita kasih setengah tablet, dan alhamdulillah besok-besoknya udah mulai lancar, ini udah keluar walaupun ada yang besar, kita tetap ambil. Kemudian di hari ketiga dia ternyata udah mulai BAB terus guys, udah yang tertahan karena BS, dia udah mulai BAB banyak banget, keras-keras, dan akhirnya dia bisa keluar, dan apa namanya dan akhirnya dia sampai sekarang udah bersih, dia BAB-nya udah lancar, dan uratesnya udah lancar seperti biasa teman-teman. Jadi allopurinol itu dia mungkin menghancurkan BS-nya itu ya mungkin ya. Jadi sebenarnya awalnya juga saya nggak percaya guys, karena obat asam urat, tapi setelah saya baca jurnal ternyata itu efektif teman-teman ya untuk penyembuhan apa namanya batu di saluran kemih atau batu bladder stone guys. Nah untuk mengetahui jelas atau tidaknya bladder stone, teman-teman harus tentunya harus di ronsen. Nah
di ronsen sehingga dia bisa tahu kena BS atau tidak. Kalau cuma kayak gini kita nggak tahu teman-teman ya, walaupun dia nggak mau makan tentunya pastinya kita nggak tahu kalau dia memang kena bladder stone atau tidak, makanya harus di ronsen. Dan pengobatannya minta teman-teman bisa dilihat, bisa operasi, kemudian bisa dengan obat, itu tergantung nanti teman-teman bisa ke dokter hewan guys. Tapi itu dari kita untuk pengobatan awal mungkin seperti itu, karena ke dokter hewan kan membutuhkan biaya ya. Nanti pengobatan BS itu mungkin ya bisa melebihi harga kura-kura sulcata teman-teman ya. Jadi teman-teman harus mungkin alternatifnya seperti itu. Untuk pemberian allopurinol ternyata efektif guys kalau menurut saya. Silakan teman-teman yang setuju atau tidak bisa bisa dipakai. Nah, untuk pemberian allopurinol ini nggak langsung ya teman-teman semua, jadi nggak langsung dikasih dia langsung keluar BS-nya, jadi butuh beberapa waktu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus sabar untuk pemberian. Nah, ciri-ciri kura-kura kena bladder stone ya, seperti yang kita pernah alami. Yang pertama adalah dia biasanya jalannya agak pincang-pincang guys, sama pincang-pincang satu, kemudian dia agak ngeden-ngeden ya. Nah, itu indikasi terkena BS. Kemudian juga pernah ya sebelum keluar BS-nya itu salah satunya BAB-nya itu dia kayak keluar lendir setiap pagi teman-teman ya. Setiap pagi itu keluar lendir seperti itu, sehingga pada kemarin terakhir pas kita lihat ternyata dia ngeluarin BS teman-teman. Jadi itu adalah tanda yang pernah kita alami teman-teman. Mungkin teman-teman yang setuju atau tidak silahkan bisa percaya ya, atau bisa gunakan seperti itu teman-teman ya. Untuk penanganan BS yaitu awal-awal yaitu dengan pemberian allopurinol. Nah, teman-teman mau setuju atau tidak silahkan bisa dipakai, karena memang kita pemberian allopurinol udah jelas dia keluar BS-nya kita ambil dan baru kita memberikan allopurinol sehingga dia bisa sehat sampai sekarang kan. Itu ya aktif lagi. Seperti itu teman-teman ya. Habis ini kita kasih makan teman-teman ya. Mungkin seperti itu aja untuk sekedar dengan BS. Dan untuk kura-kura parsalis dan Indiastar mungkin sedikit peluang terkena BS. Jadi teman-teman yang punya kura-kura sulcata harus berhati-hati dalam pemberian makanan bagi kura-kura Indiastar sulcata, karena memang paling banyak dipelihara ya, karena selain murah dan pemeliharanya juga gampang guys. Oke, kita siapin makanan dulu teman-teman. Oke teman ya, ini kita kasih makan dan kura-kuranya juga makan teman-teman. Kita siapkan dulu untuk kura-kuranya guys. Nah, ini teman-teman, ini yang besar seperti biasa guys, ganggu teman-teman. Nah, ini guys dia agak susah ya mau ngerebutin punya temennya guys. Ini nah teman-teman, untuk pemberian makanannya, nah ini sehari segini aja teman-teman ya, biar dia nanti makan sendiri. Jadi seperlunya aja teman-teman, seperti ini. Jadi nanti kura-kuranya makan sendiri sampai sore, dan sore udah kita nggak kasih makan teman-teman ya. Jadi sehari cukup sekali saja. Nih guys, ini ya, untuk yang kecil-kecil kita udah kasih makan teman-teman. Nah, ini ya, kita kasih makan biar dia nanti makan teman-teman. Habis ini kita pindah ke kandang indoor teman-teman ya, biar makan dulu. Dan ini kita pisah sama yang besar-besar guys. Nah, ini yang kura-kura kita guys, yang paling keren teman-teman ya. Ya teman-teman ya, mungkin seperti itu aja untuk video kali ini teman-teman, untuk pemberian makan mengenai bladder stone. Bagi teman-teman semua yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita, nyalakan notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Otto dan Uta guys. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you next video, bye bye.